Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Andriani dari Universitas Hamdan Wadi, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 5B. Di sini saya akan menganalisis sebuah perusahaan dengan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu teknik analisis perbandingan. Metode yang kedua yaitu teknik analisis perbandingan indeks. Metode yang ketiga yaitu common size. Sebelum kita lanjut untuk menganalisis perusahaan dengan menggunakan 3 metode tersebut, di sini saya akan menyebutkan profil perusahaan, di mana jenis perusahaannya yaitu PT atau perseroan terbatas, yang dimana nama PT-nya yaitu PT Aquer Dana Abadi yang bergerak di bidang jasa pinjaman berbasis teknologi informasi. Periode yang saya analisis di sini yaitu periode tahun 2019 tahun 2022. Di sini langsung saja kita ke periode yang pertama yaitu teknik analisis perbandingan. Di sini sudah ada data yang sudah saya sajikan di sini. Langsung saja kita lihat total ya, total aset lancar maupun total aset tetap. Di sini sudah ada datanya. Di sini untuk total asetnya sendiri yaitu pada hasil teknik analisis perbandingan di sini pada naik atau turun 2021 atau 2022 di sini yang RV-nya di sini bisa dilihat 12.769.156.638. Sedangkan untuk persennya di sini 2,73%, sedangkan rasio indeksnya 3,73. Kita lanjut ke liabilitas dan ekuitasnya di sini. Di sini total liabilitas dan ekuitasnya di sini pada RV-nya 12.079.156.638, sedangkan untuk persennya di sini 2,73%, untuk rasio indeksnya 3,73. Langsung kita lanjut ke laba rugi teknik analisis perbandingan. Di sini langsung saja kita lihat total laba atau rugi konferensi tahun berjalan. Di sini pada RV-nya 385.396.88.000, sedangkan untuk persennya min 0,14%, sedangkan rasio indeksnya 0,85. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua yaitu neraca perbandingan teknik analisis trend indeks per 31 Desember. Di sini udah ada datanya. Langsung saja kita lihat total asetnya di sini dalam metode yang kedua ini yaitu pada tahun 2020 124%, pada tahun 2021 259%, pada tahun 2022 0,04%. Oke, lanjut di sini untuk total liabilitas dan ekuitasnya sendiri yaitu pada tahun 2020 124%, tahun 2021 259%, tahun 2022 373%. Lanjut ke laba rugi perbandingan teknik analisis tren yaitu langsung saja di sini bisa kita lihat totalnya yaitu pada tahun 2020 8.778,80%, sedangkan tahun 2021 2,81%, sedangkan tahun 2022 yaitu 85,22%. Oke, kita lanjut ke metode yang ketiga yaitu laporan persen per komponen common size neraca per 31 Desember 2021-2022. Langsung saja di sini memiliki dua sub yaitu persen dari subtotal dan persen dari total. Langsung saja kita lihat totalnya, total aset di sini pada sub persen dari subtotal yaitu sama-sama 100%, sedangkan persen dari total yaitu 88%, 2022 9,72%. Kita lanjut ke total liabilitas dan ekuitasnya di sini. Total liabilitas
Total liabilitasnya di sini, total liabilitas jangka pendek di sini bisa kita lihat untuk bagian dari persen dari subtotal yaitu sama-sama 100%, sedangkan persen dari total yaitu tahun 2021 15%, tahun 2022 3,46%, sedangkan di total liabilitas jangka panjangnya di sini sama-sama dari persen dari subtotal sama-sama 100% atau 1%, sedangkan dari persen dari totalnya di sini tahun 2021 4,40%, sedangkan tahun 2022 1,79%. Kita lanjut ke ekuitasnya di sini atau total ekuitas di sini yaitu pada tahun persen dari subtotalnya sama-sama 100%, sedangkan untuk persen dari total tahun 2021 80%, tahun 2022 94%. Kita lanjut ke laporan per komponen common size laba rugi per 31 Desember 2021-2022. Langsung saja kita lihat di sini total laba atau rugi komprehensif tahun berjalan. Di sini totalnya di sini min 2.908.909.152, sedangkan tahun 2022 min 2.223.513.064 untuk persennya sama-sama 100%. Nah, bisa kita lihat dari sisi laporan keuangan. Dari sisi laporan keuangan pada tahun 2021, komposisi aset lancar sebagian besar berupa kas dan setara kas, yaitu 89% dari total aktiva atau 98% dari total aset lancar. Hal itu mengindikasikan perusahaan dalam perusahaan dalam melakukan pinjaman uang. Dari posisi laporan laba rugi secara absolut maupun relatif, perusahaan mengalami pengurangan kerugian dari tahun 2021 ke 2022 yaitu sekitar 35.396.088. Kita lanjut ke perbandingan sesama industri untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian di setiap perusahaan gitu, supaya kita tahu sehat atau tidaknya keuangan di suatu perusahaan. Di sini sudah ada data atau perusahaan yang saya sajikan. Yang pertama, saya sendiri di sini perusahaan saya itu mengalami kerugian ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Perusahaan saya mengalami kerugian, tetapi dari tahun 2021 ke 2022 itu dia kerugiannya itu mengalami penurunan ya. Sedangkan di sini ada perusahaan yaitu namanya perusahaan PT Pirama Karya, laporan per komponen neraca per 31 Desember 2018-2017 dalam ribuan rupiah. Di sini langsung saja kita lihat total laba ruginya di sini ya. Nah, total laba komprehensif di sini ya. Perusahaan ini berarti mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ya, yang sangat pesat. Di sini pada tahun 2018 perusahaan ini mengalami kenaikan atau mengalami peningkatan laba di sini ya. Di sini tahun 2018 berjumlah 38.543.875.369, sedangkan pada tahun 2017 31.095.112.853. Ini mengalami kenaikan ya, kenaikan laba sama-sama 100%,
Sedangkan di perusahaan yang satunya di sini nama perusahaannya PT Adira Dinamika Multifinansi gitu. Di sini total labanya juga mengalami penurunan, mengalami laba, tetapi tahun 2021 tahun 2020 labanya lebih besar daripada tahun 2021. Di sini berarti mengalami penurunan laba ya. Di sini terlihat bahwa tahun 2020 2.810.903 untuk laba tahun 2020, sedangkan tahun 2021 di sini mengalami penurunan ya, 2.502.008. Itu berarti perusahaan ini mengalami laba, tetapi laba tahun 2020 dibandingkan dengan 2021 mengalami penurunan di tahun 2021. Dari perusahaan yang saya analisis, ketiga perusahaan yang saya analisis tadi, bahwa perusahaan yang saya analisis itu dia selalu mengalami kerugian gitu ya. Tetapi di setiap tahun 2021 sampai 2002 itu kerugiannya itu sudah sedikit mengurang gitu ya, akan tetapi tetap dia mengalami kerugian. Sedangkan untuk perusahaan yang kedua tadi tuh, yang kedua ini mengalami pertumbuhan ekonomi, kesehatan ekonominya itu lumayan pesat ya. Di sini bertambah setiap tahunnya gitu ya. Jadi kesimpulan dari ketiga perusahaan yang kita analisis tadi itu, perusahaan yang ekonominya sehat atau pertumbuhan dalam setiap tahunnya itu yaitu perusahaan PT Pirama Karya, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setiap tahunnya itu mengalami kenaikan laba gitu. Jadi rekomendasi buat saudara atau saudari yang berminat untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya di suatu perusahaan, rekomendasi untuk bisa berinvestasi di perusahaan PT Pirama Karya ini, karena pertumbuhan ekonominya itu setiap tahunnya itu sudah mengalami peningkatan atau ekonominya itu sehat gitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.